Jadi mari kita dukung. Nah, yang terakhir saya cuma mau update berita Pak Paul. Jadi kemarin ada press release dari polisi. Jadi Mabes Polri menyatakan bahwa memang ada kendala dalam rangka ya ini yang mau mencari. Nanti Pak Indro menjawab yang sudah-sudah supaya diskusinya maju dulu. Saya nggak menjawab, saya nggak menjawab itu. Cuma saya begini. Itu kalau menurut statistik ya sudah rasis, ya kan? Nggak ada agama lain yang di luar kelurahan itu. Padahal masyarakatnya ada penganut agama lain. Itu sebagai contoh ya. Nah, perhatikanlah di kelurahan masing-masing. Nah, kalau di negara-negara maju ada memang tanda kutip rasisme, tetapi di dalam kita jangan masuk ke satu-satu seperti ini lagi Pak, karena itu terlalu detail Pak. Jadi nanti kalau terlalu detail kita cuma juga udah tahu yang Bapak ngomong. Maksudnya kita hari ini kita lagi mau memotivasi teman-teman untuk ayo menyuarakan. Sebelum melanjutkan, kami informasikan kepada Anda. Channel ini berbeda dengan channel yang pernah Anda kunjungi di YouTube. Masterway Channel mengajak Anda untuk bereaksi menanggapi isi narasi atau berita sesuai dengan video yang kami tayangkan ini. Tujuannya untuk menguji, mengkoreksi, dan menilai validitas kebenaran fakta dari narasi atau berita dari media sumber berita yang dipertontonkan di media sosial dengan tujuan yang berbeda-beda. Silahkan tulis masukan Anda di kolom komentar supaya netizen mengetahui validitas berita sebelum percaya dengan informasi berita yang ada di media sosial. Silahkan Anda subscribe terlebih dahulu sebelum Anda mengutarakan pendapat Anda di kolom komentar, supaya pesan komentar Anda kompatibel dan efektif untuk mengedukasi masyarakat. Simak seluruh isi video ini sebelum Anda komentar supaya tidak gagal faham. Kami akan memberi tanda pin atau tanda cinta dari masukan Anda yang berkualitas dan berpotensi membangun. Terima kasih. Dan salam damai bersama Masterway untuk Indonesia. Untuk menerima dan menyuarakan suara-suara dari rakyat jelata ini Pak. Ya. Di Indonesia kita punya wakil di DPR, tetapi kita sekarang punya wakil rakyat yang bebas merdeka menyuarakan kebenaran itu ya. Jadi mari kita dukung. Nah, yang terakhir saya cuma mau update berita Pak Paul. Jadi kemarin ada press release dari polisi. Jadi Mabes Polri menyatakan bahwa memang ada kendala dalam rangka ya ini yang mau mencari Nabi 26. Polisi masih terkendala, jadi belum bisa menindaklanjuti tentang Pak Paul ya. Memang sebenarnya nggak perlu, itu kan hanya bagian dari apapun ya. Itulah kebenaran yang akan benar. Ini sebenarnya bukti. Nah kemudian di Papua nggak tahu itu berita update harus divalidkan lagi. Jadi di Papua di Jayapura rakyat di sana berkonvoi Pak, menggunakan bus, truk dengan membawa bendera Israel. Jadi mereka memang mendukung penuh Israel tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi ya konflik Israel-Palestina ada pengaruh kurang lebih dengan masalah internal kita sehubungan dengan Papua. Jadi semoga masalah Israel dan Palestina bisa membawa kebaikan buat bangsa Indonesia khususnya Papua. Itu saja dari saya Pak Pol. Dan jangan lupa subscribe dan share channel saya, kalau nggak dikutuk jadi konten. Ya nanti kita ini siapkan semuanya, nanti linknya. Baik. Linknya tolong dikirim ke WhatsApp saya ya. Linknya kirim ke WhatsApp saya semua, nanti saya bukain satu-satu. Oke, ini lanjut dulu Pak. Ya. Di Telegram ya. Nanti Pak Indro biar maju dulu Pak Indro. Biar diskusinya maju dulu Pak Indro. Coba nanti Pak Indro menjawab yang sudah-sudah supaya diskusinya maju dulu. Saya nggak menjawab, saya nggak menjawab itu. Cuman saya begini, kita di sini nggak perlu nyerang dengan pribadi, ya kan? Karena kita tidak berhadapan kan. Kalau kita dewasa, kalau kita profesional, jangan pribadi. Soalnya kalau pribadi itu lebih bagus. Ya, stop dulu Pak Indro, karena itu nanti akan memancing juga. Jangan nanti jawab jawaban. Saya tahu maksudnya. Kan tadi sudah saya tegur tadi Pak Franky. Jangan diulang lagi. Oke, silakan dulu nih Pak Matias Tamba. Mana nih Pak Matias Tamba nih? Oke, lanjut dulu ya. Ya, Pak Matias Tamba, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul ya. Sesuai dengan topik kita hari ini mengenai Indonesia. Kalau saya selalu mengamati Indonesia ini memang cukup unik juga, karena yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan tracing
permasalahan, kemudian mencari solusi. Kan begitu. Ya, permasalahan di Indonesia ini kalau saya perhatikan, yaitu mengenai rasisme, apakah itu agama dan suku. Kalau kita perhatikan, sebagai contoh saja, di setiap pergi ke kelurahan masing-masing. Saya pernah pergi ketika saya berkunjung ke sana, lalu saya perhatikan susunan organisasi kelurahan, agamanya atau sukunya apa saja yang ada tertera di sana. Padahal lokasi kelurahan itu adalah berbagai suku dan agama. Ternyata kalau saya perhatikan pada waktu itu adalah hanya semuanya mayoritas agama tertentu. Nah, itu kalau menurut statistik ya sudah rasis, ya kan? Nggak ada agama lain yang di luar kelurahan itu. Padahal masyarakatnya ada penganut agama lain. Itu sebagai contoh ya. Nah, perhatikanlah di kelurahan masing-masing. Nah, kalau di negara-negara maju ada memang tanda kutip rasisme, tetapi di dalam ekonomi sebagai contoh, kalau penerimaan pegawai, mereka melihat alma mater dalam arti orang yang skill. Sebagai contoh ya, kalau misalnya bosnya di perusahaan itu adalah dari Harvard, orang Yale kesusahan masuk ke dalam sebagai untuk menduduki tempat-tempat atau posisi yang strategis. Nah, begitu juga kalau bosnya orang Yale, Universitas Yale, orang Harvard susah masuk ke situ. Tetapi artinya bahwa kualitasnya yang tetap ada tersedia bagi perusahaan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di negara-negara yang berkembang atau yang nggak berkembang ini, maka dilihatnya, agamanya apa ini? Ada yang pintar, pakai aja yang ini karena sama agama kita. Itu yang merusak, saya lihat. Sehingga negara itu tidak maju karena kualitas orang untuk bekerja yang pintar dengan yang tak pintar tentu jauh berbeda. Sehingga terjadilah hambatan-hambatan. Nah, di dalam satu negara kalau saya perhatikan ada yang terpenting itu ada 3 pilar, yaitu hukum, ekonomi, dan teknologi. Nah, hukum ini ada di tempat kita kerja. Kalau ada orang dibully, nggak diapa-apakan, atau ada orang kemalingan, nggak diproses, gitu ya, walaupun sudah dilapor. Nah, ini sehingga hukum itu nggak berjalan, bahkan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan duit, ya itulah hambatan selanjutnya. Di bidang ekonomi juga begitu. Apakah di bidang wisata, nah kemudian BUMN ini kalau saya perhatikan ya, ini semi kapitalis dan komunis. Kenapa? Karena kalau negara yang kapitalis itu sama sekali negara tidak mengatur masalah bisnis, semua diberikan kepada masyarakat. Apa akibat negatifnya pada BUMN ini? Sehingga bersaing dengan UKM, usaha kecil masyarakat yang ada. Sebagai contoh, misalnya ada event, misalnya olahraga apa gitu ya, lalu dibuka tender, lalu hotel-hotel yang berhubungan dengan oknum tertentu penuh, tapi hotel-hotel yang masyarakat kecil nggak terjangkau, nggak ada tamunya kan gitu ya, karena semua dikelola oleh negara. Nah, begitu juga ekspor impor, mafia kopi misalnya, mafia cengkeh dan lain-lain, semua diambil oleh orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu tadi, pemegang kuasa tadi. Nah, lalu masalah berikutnya yaitu kayak pemerintahan, lalu ada istilahnya jatah partai. Nah, di sini saya lihat memang Pak Jokowi kewalahan untuk menangani ini. Nah, dengan adanya jatah partai atau menjadi petugas partai istilahnya. Nah, jadi bukan orang-orang profesional yang ada Pak, masuk di situ. Mungkin kita jangan masuk ke satu-satu seperti ini lagi, Pak, karena itu terlalu detail, Pak.
Jadi nanti kalau tahu detail, kita cuma juga udah tahu yang Bapak ngomong. Maksudnya, kita hari ini kita lagi mau memotivasi teman-teman untuk ayo menyuarakan. Nah, jadi langsung itu poin jadi kalau Bapak cerita tadi itu kita sudah tahu semua, Pak. Adalah untuk membuka ini wawasan kita bahwa inilah kompleksitas. Ya itu sudah lama, Pak. Itu udah Bapak kalau ikutin Zoom kita wah itu udah dari dulu, Pak. Kita udah bicara itu, Pak, dari tahun lalu itu, Pak. Iya, dan itu sudah supaya kita jalan lagi muter-muter karena nanti yang dengar juga jenuh, Pak. Yang dengar juga bosan, Pak. Kalau Bapak ngomongnya 5 menit lebih, 10 menit, nggak kelar. Yang dengerin juga bosan. Supaya ini kan kita acara YouTube ini kan bukan karakter Pancasila juga, Pak. Ya. Iya. Artinya kita juga harus non-blok juga. Karena makanya saya bilang kemarin masalah Palestina ini, saya yakin Jokowi itu ada tekanan, ada ancaman-ancaman, termasuk yang masalah KPK ini bisa tiba-tiba berbalik. Semua udah di ini, tiba-tiba diancam. Saya yakin ada ancaman-ancaman itulah. Termasuk yang Hamas ini, kenapa bisa tiba-tiba, ya kan, seorang Jokowi yang nampaknya begitu bisa tiba-tiba memihak atau pura-pura politik segala macam, enggak lah, itu jelas tekanan lah. Karena suara kita kurang kenceng, intinya begitu. Suara kita kurang kenceng lah intinya. Makanya Jokowi harus dipaksa untuk ngutukin atau untuk tadi ya KPK itu sudah jelas yang 75 orang itu udah nggak lulus. Nah itu kan udah jelas begitu loh. Jadi saya ngalamin soalnya ya, ini satu cerita. Saya ngalamin suatu ketika saya diberi tugas untuk membereskan satu sistem dalam organisasi gitu ya. Yang ngasih tugas bos saya sendiri, owner langsung. Saya beresin, ceder. Kalau saya kan langsung to the point, nggak urusan kan. Tugasnya ini jelas. Pak, mau basa-basi apa mau beneran nih? Saya bilang, Bapak cuma mau laporan, apa mau saya eksekusi? Eksekusi! Wah, kayak Jokowi kan, eksekusi, saya gigit. Oh, ngomong gitu. Nah, oh, saya beneran. Oh, saya serius, tak beresin. Tak audit satu-satu, tak rapiin semua sistemnya. Wah, banyak yang nak singgir-singgirin. Terakhir yang disingir-singgirin ini, dia lobby. Terus, si owner ini lunak. Entah lobbynya bagaimana, saya yakin ngancam mau boikot ya kan. Owner lunak. Terus saya ditekan sama owner, saya bilang, kamu kemarin suruh saya beresin. Sekarang kita udah beres nih. Satu langkah lagi kita run. Kita udah punya orang-orang bagus siap ditaruh. Tetapi karena dia takut dengan intimidasi para kurawa ini, akhirnya si ownernya mundur. Kamu terlalu keras, terlalu ini. Oh, kalau saya nggak keras kita nggak maju nih. Sekarang tak tunjukkan semua hasilnya. Nih, unit ini hasil semua. Wah, ini karena diancam. Udah saya bilang saya mundur. Wah, saya langsung begitu, saya mundur. Saya nggak mau. Saya tidak mau abu-abu. Iya, tidak. Sebab saya sudah pertaruhkan semua, orang marah sama saya. Jadi jangan sampai berhenti. Wah, kalau berhenti saya babak belur. Akhirnya saya mundur. Saya mundur, dia jalan babak belur dia. Babak belur dia. Kalau saya udah kasih tahu, ini kita sudah bahas jalan. Kalau kamu takut nggak diselesaiin, bubar. Diselesaiin, jadi walaupun ada dikit-dikit teror begitu, jangan takut, kita sudah jalan nih. Makanya dari awal saya sudah tanya dulu nih, mau serius apa mau basa-basi? Makanya saya bertindak, waktu saya bertindak seperti ini, ya orang-orang berusaha kendalikan saya. Nggak bisa, saya jalan sendiri. Sebab jangan sampai nanti saya udah di tengah jalan, tiba-tiba digajluk. Wah, saya udah ngalamin beberapa kali tuh, digajluk sama atasan saya tuh. Ya, wah, saya udah ngalamin. Itu persis ya, kalau dalam cita-cita politik dalam cita Samkok itu sama itu ya, terakhir digajluk sama rajanya sendiri, sama kaisarnya sendiri. Oh ya, jangan sampai itu, saya juga nggak mau digituin. Tapi itulah terjadi ya, digajluk itu ya, dikorbankan oleh sang ininya sendiri. Nah, saya kira Jokowi juga mengalami hal yang sama sekarang ini. Dia nggak mau digajluk begitu, jadi dia pasti kendor, kompromi. Tapi kalau kita teriak yang keras, sekeras-kerasnya, ya saya kira Jokowi nggak akan kompromi. Masalahnya kurang keras sih teriakan kita. Kemarin waktu saya udah teriak begitu, teman-teman YouTuber semua. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami. Semoga komentar Anda bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa ini. Terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Masterway berikutnya.